مالك الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال في كتابه الذخائر المحمدية مواليه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأعتقه صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة وثوبان وأبو كبشة سليم شهد بدرا وأعتقه صلى الله عليه وسلم وتوفي يوم استخلف عمر وأنيسة وأعتقه وشقران واسمه صالح قيل ورثه من أبيه وقيل اشتراه عبد الرحمن بن عوف وأعتقه ورباح الأسود النوبي وكان يأذن عليه أحيانا إذا انفرد وهو الذي أذن لعمر ابن الخطاب بالدخول وأعتقه صلى الله عليه وسلم ويسار الرائي النوبي وقتله العرانيون وأبو رافع أسلم وهبه له العباس فأعتقه حين بشره بإسلام العباس وزوجه سلمى مولاة له فولدت له عبيد الله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mana malam hari ini diberikan oleh Allah kesempatan kita untuk duduk bersama kembali di rumah daripada rumahnya Allah. Insyaallah semua yang hadir dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan semua penyakit kita zahir batin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kajian kita yang mana malam hari ini atau panduan kitab kita malam hari ini adalah seperti biasa kitab yang dikarang oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang berjudul Al-Dhakhair Muhammadiyah, yang mana kitab ini di bab-bab awal atau di halaman pertama membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, dari nama Nabi, siapa yang mengasuh Nabi, anak istri Nabi, paman dan bibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi halaman-halaman pertama ini lebih mirip ke asirah, ke sejarah. Ya, jadi halaman-halaman atau bab-bab pertama dari kitab ini mirip ke sejarah, tapi ini bukan kitab sejarah. Artinya nanti di bab-bab berikutnya kajiannya beda dengan sejarah. Nah, kita sebutkan dan ini sering kita ulangi bahwasanya kitab ini Abuya Sayyid Muhammad mengarangnya bukan khusus untuk satu materi ilmu sejarah misalkan, bukan, tapi kitab ini umpama faidah-faidah kajian-kajian yang beliau catat dari guru-guru beliau kumpulkan di satu buku, jadilah kitab. Tapi semuanya titik temunya atau titik samanya semuanya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isi dari kitab ini. Dan alhamdulillah banyak sudah kita baca dari hal-hal yang berkaitan dengan Nabi
Malam hari ini kita membaca tentang mawali sallallahu alaihi wasallam. Mawalih itu adalah budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mawali. Jadi mantan budak Nabi Muhammad, mantan hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mantan hamba, mantan budak itu tidak dijadikan sebagai satu kebanggaan kecuali kalau majikannya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita misalkan pengen tahu, dan itu nggak diriwayatkan sama sahabat, sama tabiin, sama ulama dulu, siapa mantan budaknya. Misalkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ini mereka banyak juga budak-budak yang mereka merdekakan, tapi tidak diriwayatkan. Kenapa tidak diriwayatkan? Karena itu ya istilahnya kalau dibandingkan dengan Nabi beda, begitu. Bukan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf itu banyak beliau merdekakan budak, tapi nggak dicatat. Kenapa? Mungkin hamba sahaya atau mantan budaknya kalau namanya dicatat atau namanya diriwayatkan sebagai mantan budak, malu mungkin, menjaga perasaannya. Jadi sama sahabat atau sama tabiin tidak diriwayatkan, tidak disebut-sebut, tidak dikaji siapa mantan budak Abu Bakar, mantan budak Umar. Takut melukai, takut mereka tersinggung, mantan budak tadi, mantan hamba tadi. Kecuali mantan budak dan hambanya Nabi besar Muhammad. Ini satu kebanggaan. Jadi jadi budaknya Nabi, jadi hambanya Nabi, itu kebanggaan untuk mereka. Menunjukkan mereka ini pilihan dari Allah. Pilihan dari Allah agar jadi mantan dan hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sama ulama hadis dan ulama sejarah dari zaman sahabat sampai sekarang diceritakan, dibukukan, disebarkan namanya, disebutkan semua. Nanti kita bakal baca ini puluhan nama dari mantan budaknya Nabi besar Muhammad. Dan ini tidak akan melukai mereka, tidak akan mengurangi rasa hormat kita kepada mereka, karena ini adalah satu kebanggaan untuk mereka. Aku bekas budaknya Nabi Muhammad, aku bekas hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak bangga menjadi hamba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ini mungkin ada yang tanya, kenapa Habib yang kita bahas ini mantan budak Nabi, paman Nabi, bibi Nabi? Ini masyarul hadirin, ini adalah bentuk dari agama. Pembahasan yang berkaitan dengan Nabi itu jangan sekali-kali kita anggap sepele. Kenapa Habib nggak kajiannya tasawuf aja, tauhid aja misalkan, hal-hal yang menyebutkan tentang makom-makom yang tinggi. Perlu kita ketahui, semua makom itu mustahil kita dapatkan kalau tidak melalui Nabi besar Muhammad. Mustahil. Mau bahas makom ini, makom itu, itu sudahlah. Kalau Anda tidak tahu tentang Nabi, tidak ada rasa cinta kepada Nabi, tidak ada rasa rindu kepada Nabi, itu lupakan. Makom-makom yang dekat dengan Allah itu lupakan. Jauh kita mau jadi wali Allah, mau jadi kekasih Allah, kalau kita nggak tahu tentang kekasih Allah, Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Nah, makanya ini adalah termasuk daripada pilar syariat. Pilar syariat yaitu kita mengenal, kita baca yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Dan ini bukan kata Al-Fakir, bukan kata saya. Ini kata ribuan ulama sebelum kita dulu. Kalau umpama hal-hal yang kita bahas ini, yang kita sebutkan saudara Nabi Suson, bibi Nabi, paman Nabi, sekarang mantan budak Nabi, kalau itu bukan dari pilar agama, gak mungkin mereka catat di dalam kitab mereka. Tidak mungkin mereka karang kitab khusus yang membahas hal-hal tersebut. Tidak mungkin mereka riwayatkan.
Tidak mungkin. Tidak mungkin sahabat meriwayatkan siapa itu mantan budak Nabi. Tidak mungkin kalau itu tidak penting. Bahkan di dalam kitab Syama'il itu disebutkan oleh sahabat renggangnya gigi Nabi. Jadi Nabi itu punya gigi, bagian gigi taring ke gigi tengah itu ada sedikit renggang. Ini kalau kita mungkin kalau kita tebak nih, satu orang, gigi istrimu renggang atau tidak? Nggak tahu kita. Orang yang setiap hari kita temui, atau gigi anak kita ada renggang, gimana bentuk gigi anak kita? Mungkin kita nggak tahu. Tapi sahabat mereka tahu dan mereka riwayatkan. Jadi ini harus kita pikirkan. Bahwasanya sahabat meriwayatkan renggang giginya Nabi itu ada di mana? Mufallajal asnan. Artinya dari gigi taring Nabi ke gigi sebelahnya itu ke tengah ada renggangnya sedikit. Sampai renggangnya itu mereka tahu. Mereka tahu dan apa? Dan mereka riwayatkan. Bukan hanya mereka tahu, mereka diam. Tapi mereka riwayatkan. Artinya apa? Artinya ini adalah agama, ambil. Ini adalah syariat, pelajari. Ini adalah jalan yang menuju untuk kita selamat dunia dan akhirat, maka tekuni. Nah itu seakan-akan pesan seperti itu dari ulama. Nah, jadi ketika kita baca kitab atau pembahasan seperti ini, jangan kita anggap ini hal yang sepele, ya. Jangan kita anggap wah ini seperti dongeng saja, karena disinilah kita akan menemukan ruh syariah. Kita akan menemukan ruhnya syariat. Di mana? Pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kedudukan, semua maqam itu mustahil kita dapatkan kalau tidak melalui Nabi besar Muhammad. Lupakan semua kedudukan di sisi Allah kalau kita tidak melaluinya lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua ulama mengatakan, salah satunya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan kedudukan atau makom untuk dekat dengan Allah itu bertingkat, ada derajatnya, ada levelnya, sampai puluhan ribu level. Untuk makom kita dekat dengan Allah, naik lagi. Yang paling tinggi kan derajat para nabi itu. Itu di bawahnya ratusan ribu. Dan semua kedudukan ini bisa sekejap mata kita lalui. Kalau mau, susah. Kalau mau sekejap mata kita lalui, bisa lewat siapa? Atau lebih kita tekankan di bab mana? Di bab mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta kita lebih dari orang lain kepada Nabi, ta'alluq kita, ikatan batin kita lebih dari orang lain kepada Nabi, itu kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, itu bisa apa? Tutwa, dilipat sama Allah, dipersingkat. Aslinya dari kedudukan kita sekarang, dari makom kita sekarang untuk menjadi wali misalkan masih 10.000 derajat. Tapi dengan ini harus lewat dengan mujahadah misalkan, dengan bangun malam, harus melalui musibah-musibah. Kedudukan tinggi di sisi Allah itu banyak maharnya. Kita kawin aja ada mahar, kan begitu. Nah, ini mau dapat gelar wali Allah itu ada maharnya. Kadang musibah, kadang penyakit, kadang bala, kadang kita harus baca ini, harus baca itu. Nah, ini semua bisa kita tidak dapatkan, tapi kita langsung lompat ke kedudukan yang tinggi kalau kita lebih kuat ikatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Amin Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, guru dari Abuya Sayyid Muhammad, beliau mengatakan, hadza tariq tawaituha fi ashhuri wa tawaituha fi layalin wa ghairi yutwaha fi ashhuri. Kata beliau, ini jalan aku tempuh cuman beberapa hari. Hadza tariq tawaituha fi ayyami atau fi layali, lupa al-faqir. Ini jalan, kata beliau, Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Beliau ini penyair. Syairnya untuk siapa? Untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi syairnya itu pujian semua untuk Nabi. Beliau yang mengatakan,
jalan yang menuju Allah ini aku tempuh cuman beberapa malam. Wasiwaya yaqta'u ba'daha fil ashhuri. Sedangkan selain aku, untuk sampai ke kedudukan aku ini, sebagian dari aku untuk nyampai ke sebagian dari makom yang Allah berikan kepadaku itu butuh bulan-bulanan. Sedangkan aku butuh cuma beberapa malam. Itu kata beliau dalam qasidah beliau. Beliau orang Mekah, terkenal pemuji dan penyair yang semua qasidahnya beliau berikan untuk memuji dan memuja Nabi besar Muhammad SAW. Qasidah beliau itu semua disebutkan. Beliau puji Nabi, beliau puji baju Nabi, sendal Nabi beliau puji, bahkan binatang-binatang ternak Nabi, onta Nabi, keledai Nabi beliau sebutkan. Lembah, wadi, al-aqiq yang pernah dilewati oleh Nabi beliau sebutkan. Bustan, kebun-kebun kurma yang pernah dimasuki Nabi beliau sebutkan. Bahkan debu Madinah beliau puji karena ada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya Nabi yang dipuji, semua yang ada yang pernah dilewati oleh Nabi beliau puji. Saking kuatnya ikatannya dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dan di akhir hayat beliau, beliau menyebutkan tadi, beliau buka sedikit rahasia beliau. Kata beliau, kedudukan yang Allah berikan kepadaku itu cuma berkat beberapa malam, artinya nggak lama. Sedangkan orang selain aku itu agar sampai ke satu makom tersebut butuh beberapa bulan. Berkat siapa? Berkat lebih kuat ikatan batinnya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan seperti ini termasuk dari syariat dan akan memupuk lebih kuat cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawali mantan budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Yang pertama adalah Zaid. Zaid ini dimerdekakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid ini hadiah dari Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah beli budak atau punya budak yang bernama Zaid, kemudian nikah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suka dengan Zaid ini, anaknya baik, sopan, rajin. Akhirnya sama Siti Khadijah dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian dimerdekakan sama Nabi. Zaid bin Harithah dimerdekakan sama Nabi dan dinikahkan sehingga Zaid ini punya budak yang bernama Usamah dan Thauban. Karena Zaidnya budak, kalau punya anak, anaknya juga budak. Gitu. Jadi kalau ada budak hamba sahaya laki-laki kawin dengan siapa aja kawinnya, kawin dengan perempuan biasa walaupun itu ada syarat-syaratnya, atau kawin juga dengan budak, tetap anaknya jadi budak otomatis. Makanya perempuan yang bukan budak itu nggak boleh menikahi laki-laki yang statusnya budak, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak kufu, tidak setara. Dan nanti anaknya statusnya budak walaupun ibunya bukan budak. Ibunya bukan hamba sahaya, orang merdeka, tapi bapaknya hamba sahaya, maka anaknya otomatis jadi hamba sahaya. Jadi maaf, seperti orang punya kambing misalnya. Kambingnya lahir anak, ya anaknya punya majikannya, seperti itu. Budak ini seperti barang, budak seperti barang, seperti peliharaan. Ketika lahir dari budak ini, anak-anak itu jadi budak semua, otomatis jadi budak. Nah, makanya dalam pernikahan budak ada hukum khusus di dalam syariat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Berbeda kalau misalkan suaminya merdeka, istrinya budak perempuan. Nah, itu anak yang lahir ikut suaminya jadi merdeka. Suaminya orang merdeka, perempuannya budak statusnya, kawin boleh, tapi ada syaratnya juga. Lahir anak ini jadi orang merdeka otomatis, tidak jadi budak. Kenapa? Karena bapaknya orang merdeka. Tapi kalau yang perempuan budak, hamba sahaya, lahir anak darinya, siapa bapaknya? Majikannya sendiri,
tetap anaknya ini merdeka. Anaknya merdeka, jadi misalkan Pak Faruk punya budak perempuan, punya hamba sahaya perempuan, lahir anak dari hamba sahaya tadi. Anak itu nisbatnya ke Pak Faruk dan merdeka, bukan hamba sahaya, walaupun ibunya hamba sahaya, begitu. Tapi nanti ini ibunya statusnya ummul walad. Jadi pembahasan budak itu, ma'asyarul hadirin, termasuk pembahasan yang cukup luas di dalam syariat Islam. Mungkin kita pikir, buat apa Habib? Sekarang kan nggak ada budak, gitu. Makanya sekilas tentang budak atau hamba sahaya. Jadi tidak luput dari Islam hukum-hukum yang berkaitan dengan hamba sahaya. Anak dari Zaid bernama Usama dan Thauban juga dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Wa Abu Qabsyah Sulaim syahida Badran, hadir peperangan Badar. Wa a'taqahu, dimerdekakan sama Nabi Muhammad SAW, dan beliau Sulaim ini meninggal di hari Ustukhlifa Umar, di hari Sayyidina Umar menjadi khalifah. Wa Unaisah wa a'taqahu, ada yang bernama Unaisah, dimerdekakan sama Nabi. Wa Syukran atau Syakran, nah Syakran ini termasuk orang yang masuk ke dalam kamar ketika Nabi Muhammad dimandikan sebelum beliau dikubur. Nabi Muhammad wafat, kemudian dimandikan. Siapa yang masuk dalam yang terjun dalam memandikan Nabi Muhammad? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, Syakran masuk, kalau tidak salah Usamah juga tadi masuk. Walaupun yang mandikan Nabi ini matanya semua ditutup, tidak boleh melihat aurat seorang Nabi, karena ada riwayat hadis yang melihat aurat Nabi matanya akan buta. Jadi mereka menutup mata mereka ketika memandikan jenazah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mandikan Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fadl, misal Nabi juga, anaknya Abbas paman Nabi Muhammad. Yang bagian nimba atau ngasih air Syakran ini atau Syukran ini, mantan budak Nabi besar Muhammad SAW. Diriwayatkan Nabi dapat budak Syukran ini warisan dari bapaknya, karena budak itu kan seperti barang, jadi bisa diwariskan. Ayah Nabi meninggal, ada berapa budak? Semua budak-budak hamba sahaya ayah Nabi tadi itu jadi warisan milik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakil, ada yang mengatakan tidak, ishtarahu Abdurrahman wa ataqahu, dibeli dari Abdurrahman bin Auf dan dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rabah al-Aswad an-Nubi, kemudian budak Nabi berikutnya adalah Rabah al-Aswad, Rabah an-Nubi dari Ethiopia, dari negeri Habasyah, orang Afrika. An-Nubi itu artinya orang Afrika. Wa kana ya'dhanu alaihi ahyanan idzan farad wa huwa alladhi adina li Umar bid-dukhul wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam. Rabah ini tugasnya adalah seperti satpam Nabi Muhammad. Jadi tidak semua orang ketika Nabi lagi sendirian boleh langsung masuk. Nah, Nabi itu kadang ada waktu yang beliau di situ mau sendiri. Lain kalau Nabi di masjid. Kalau Nabi di masjid, Nabi di jalan, Nabi di pasar, itu semua bisa ketemu Nabi. Nggak ada perantara antara mereka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang ada beberapa waktu Nabi pengen sendiri. Nah, kalau Nabi lagi pengen sendiri, Nabi letakkan di depan pintu mantan budak beliau yang bernama Rabah. Rabah ini tugasnya apa? Sapam Nabi, atau yang jaga pintu Nabi ketika beliau ingin sendirian. Sendiri Nabi. Jadi nggak sembarangan boleh masuk. Datang misalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, izin dulu. Rabah masuk ke Nabi. Ya Rasulullah, ada Abu Bakar. Kata Nabi masuk, gitu boleh. Tapi itu nggak tiap hari ya. Kadang terjadi di waktu-waktu tertentu Nabi ingin sendiri,
dan kalau ada yang mau masuk harus izin kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Yasar ar-Ra'i, budak berikutnya yang dimiliki oleh Nabi bernama Yasar. Yasar ini ar-Ra'i, tugasnya apa? Ngembala onta, kambing, sapi, binatang ternak punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya binatang ternak. Kata Nabi kan, tidaklah ada seorang Nabi kecuali Nabi tersebut, tidak ada seorang Nabi yang dilantik oleh Allah kecuali Nabi tersebut pernah mengembala kambing. Udah jadi, itu sebelum beliau dilantik oleh Allah. Beliau jadi Nabi, dilantik oleh Allah, nggak ada waktu untuk mengembala kambing, tapi tetap beliau punya binatang ternak. Setelah nanti, maksudnya dalam hadis, beliau anjurkan kita juga untuk punya binatang ternak. Dan ini ma'asyiral hadirin, maaf, banyak kita lupakan. Banyak dari umat Islam sekarang yang nggak peduli buat apa punya kambing, buat apa kita ternak kambing, ternak sapi. Padahal itu disebutkan sama Nabi Muhammad salah satu tempat yang aman untuk kita berlindung dari fitnah akhir zaman. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda dalam satu hadis, kata Nabi, nanti di akhir zaman fitnah makin banyak, maksiat makin banyak, musibah makin banyak, cobaan makin banyak, yang ribut makin banyak. Kata Nabi, yang punya kebun masuk ke kebunnya, yang punya peternakan masuk ke peternakannya. Artinya udah nggak usah urusin yang macam-macam. Yang punya kebun, kata Nabi, itu hadis. Ya, Nabi nggak nyebut kebun sawit ya, atau karet, tidak. Nggak ada sawit sama karet zaman Nabi. Kebun, kata Nabi. Yang punya kebun masuk ke kebunnya. Yang punya tempat peternakan urusi ternakannya. Dan ini termasuk yang dilupakan oleh umat Islam. Karena kita banyak nggak tahu hadis Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di akhir zaman nanti, kata Nabi, fitnah akan makin banyak, maka yang punya kebun biar selamat masuklah ke kebunnya, urusi kebunnya. Yang punya binatang ternak biar selamat, urusi binatang ternaknya. Jadi kalau kita ada tanah, ada lahan, kebun, berkebun, ikuti, itu sunnah atau perintah Nabi Muhammad. Bisa lagi ada modal, buka ternak kambing 2, 3, berkah. Kata Nabi, kambing ini membawa keberkahan. Kambing, kata Nabi, membawa keberkahan. Yang memelihara kambing, kata Nabi, berkah hidupnya. Ini banyak hadis Nabi memuji kambing. Kita nggak tahu. Akhirnya kita lupakan. Padahal itu termasuk wasiat. Salah satu wasiat Nabi besar Muhammad SAW, kita punya peternakan. Walaupun misalkan tidak bisa besar-besar, misalkan dari 2, 3, insya Allah berkah. Kambing, kata Nabi, paling berkah. Makanya beliau walaupun udah dilantik oleh Allah, sibuk ngurusin negara, tetap beliau punya peternakan. Itu Nabi punya. Siapa yang menjaganya? Ini budak beliau yang bernama Yasar. Yasar ar-Ra'i an-Nubi. Wa qatalahu al-Uraniyun. Yasar ini dibunuh syahid oleh Uraniyun. Uraniyun ini satu kabilah. Uraniyun itu, Uraniyun nama kabilah. Kabilah ini datang ke Nabi pura-pura masuk Islam. Datang ke Nabi, baiat Nabi Muhammad masuk Islam. Kemudian dia tinggal di Madinah, tidak cocok dengan udara Madinah. Karena memang udara Madinah agak sedikit beda. Dan orang-orang pilihan yang bisa bertahan di kota Madinah. Nah, ini niatnya kan pura-pura. Akhirnya sama Nabi Muhammad SAW, ini cerita ada di Bukhari Muslim. Sama Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk kemana? Ke tempat peternakan Nabi. Nah, jadi ternak kambing itu juga jangan di tengah-tengah rumah. Jangan di samping rumah dan sebelahnya ada tetangga mengganggu. Nabi ternaknya di mana? Di ujung kota Madinah. Bahkan dulu masuk di luar kota Madinah. Jadi ada satu petak tanah Nabi di luar kota Madinah,
disitulah Nabi ternak kambing, sapi, onta. Di situ. Jadi bukan di dalam kota, karena akan mengganggu masyarakat, kan begitu. Ada adab-adabnya juga, bukan sembarangan. Kita depan rumah kayak naruh motor kambing 2 gitu misalkan. Kotor, bau, tetangga keganggu, nggak boleh. Nggak boleh mengganggu tetangga. Jadi tempatnya juga harus dipersiapkan. Jadi di ujung Nabi punya, atau bahkan dulu itu masuk di luar kota Madinah, termasuk di luar kota Madinah. Sama Nabi, satu kabilah ini, Uraniyun ini, disuruh ke sana. Udah, kalian tinggal di tempat peternakan aku, kata Nabi. Di situ ada onta, minum susu ontanya dan campur sedikit dengan air kencingnya. Ini hadis di Bukhari Muslim. Jadi termasuk kelebihan onta, itu susu kalau dicampur sedikit. Jangan kita bayang susu campur dengan air kencing. Waduh, gimana minumnya, Bib? Enggak, bukan setengah-setengah. Segelas kencing, segelas susu, nggak ada yang sanggup minumnya. Tidak. Orang-orang yang kita tanya, pas kita di Mekah bertanya sama orang-orang yang ahli-ahli tentang onta itu, bukan maksud Nabi itu setengah susu, setengah kencing, tidak. Tapi susu full, kencing 1 tetes, 2 tetes. Dan itu ada khasiat obatnya. Di Bukhari Muslim, artinya hadisnya sahih. Tapi kata ulama onta, untuk orang-orang yang paham onta, bukan semua orang artinya harus minum kencing tersebut, tidak. Kalau ada penyakit, lagi sakit, baru susunya campur sedikit sama air kencing. Kita pernah coba, pernah kita minum dengan niat mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Susu onta sedikit dikasih air kencing dari onta. Ada obat di situ. Makanya onta ini bukan sembarangan binatang. Allah sebutkan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi termasuk makhluk Allah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadabburinya, untuk mentafakurinya, untuk memikirkannya. Dan dari situ kita akan melihat keagungan Allah adalah onta. Onta. Disebutkan di Al-Quran. Kata Allah, lihat onta. Bagaimana ciptaan onta. Luar biasa. Kelebihan yang onta miliki itu puluhan. Yang dimiliki oleh onta ada puluhan. Salah satunya tadi, susunya itu obat. Bahkan kalau lagi sakit, dicampur sedikit dengan kencingnya. Nabi perintahkan Uraniyun ini untuk tinggal di sana. Kata Nabi, washrab min albaniha wa abwaliha. Itu hadisnya. Minum, kata Nabi, susunya dan kencingnya. Artinya campur sedikit tadi, biar jadi obat. Pergi mereka ke situ. Tinggal di situ mingguan. Minum susu onta, gemuk, seger, sehat. Nggak taunya murtad. Keluar dari agama. Ya karena Islamnya pura-pura. Mereka bunuh yang tukang jaga binatang ternak Nabi Muhammad ini yang bernama Yasar, dan mereka curi semua binatang ternak Nabi. Tapi kabar tersebut sampai kepada Nabi, langsung cepat dikejar sama Nabi Muhammad SAW dan dibunuh balik oleh Nabi. Jadi Nabi nggak diam. Ikhlas, tawakal kepada Allah. Bukan bab ikhlas tawakal di situ. Itu harus dikejar. Kezaliman nggak boleh didiamkan. Dikejar sama Nabi, sama sahabat yang lain, ketangkep, dibunuh oleh Nabi. Dikisos. Bagaimana dikisos? Seperti mereka membunuh Yasar, seperti itulah mereka dibunuh oleh Nabi Muhammad. Dimutilasi sama Nabi. Kenapa? Karena mereka juga melakukan hal yang sama kepada Yasar ini. Jadi matanya dicongkel. Mata Yasar, budak Nabi ini, tangannya dipotong, kakinya dipotong, dan disalib, dijemur. Kata Nabi, kisos, lakukan seperti yang dia lakukan kepada Yasar. Ini Islam. Jadi kita itu kalau dalam agama Islam, jangan lihat Nabi itu yang istilahnya yang lembut-lembutnya saja. Kita harus mempelajari Nabi dari segala sisi. Nabi kadang lembut, Nabi juga kadang tegas. Nabi lembut di tempatnya, Nabi tegas di tempatnya. Ketika Nabi melihat budak beliau, muslim, sahabat, khidmat, bantu Nabi, jaga binatang ternak Nabi,
rela tinggal di ujung kota Madinah, jauh dari keramaian. Nabi lihat disalib. Maksudnya disalib di apa? Itu tangannya dipotong, matanya dicongkel, telinganya dipotong. Kata Nabi, tangkap, lakukan dengan yang sama. Dilakukan oleh sahabat. Sampailah mereka mati, haus, tidak diberi minuman. Kehausan mereka, nggak dibunuh, didiamkan. Nggak diberi minum sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu kisos. Mereka melakukan kepada sahabat Nabi seperti itu, dibalas sama Nabi Muhammad SAW. Cerita ini ada di Bukhari, Muslim. Nah, jadi kita penting kita mempelajari semua sisi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kadang beliau, di tempatnya beliau rahmat, sayang, tidak bisa ada yang menandingi kesayangan Nabi Muhammad, tapi ada tempat-tempat Nabi tegas. Di situ hukum kisos adalah hukum Allah diterapkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi mereka ini udah murtad, perampok, pembunuh lagi, macam-macam udah ya. Jadi di kisos sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Yasar. Kemudian budak berikutnya Abu Rafi Aslam, namanya Aslam. Wahabahu lahul Abbas, dihibahkan Abu Rafi ini hadiah dari Abbas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqahu hina basyarahu bi Islamil Abbas. Dimerdekakan sama Nabi kapan? Ketika Aslam ini memberi kabar kepada Nabi bahwasanya Abbas masuk Islam. Abbas ini kan paman Nabi. Senang Nabi Abbas masuk Islam. Yang memberikan kabar kepada Nabi Abbas masuk Islam, budak Nabi yang bernama Aslam, akhirnya dimerdekakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman Nabi yang disepakati oleh ulama masuk Islam itu cuma dua. Yang pertama Hamzah, yang kedua Abbas. Ini kita harus tahu penting. Dua orang ini paman Nabi yang sepakat ulama sahabat, artinya masuk Islam. Yang pertama Hamzah, yang kedua Abbas. Satu paman Nabi, semua orang sepakat dia kafir, penghuni neraka, karena di Al-Quran disebutkan Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nggak ada khilaf, nggak ada perselisihan ulama, oh Abu Lahab di surga, enggak. Karena Allah menyebutkan Abu Lahab di neraka, bahkan istrinya pun kata Allah di neraka. Dua sepakat ulama sahabat Nabi, satu sepakat ulama di neraka, satu lagi ulama khilaf, ada perselisihan di situ, yaitu Abu Talib. Ada yang mengatakan Abu Talib tidak masuk Islam, ada yang mengatakan Abu Talib masuk Islam. Pendapat ulama, wabil khusus ulama Hijaz, Mekah, Madinah, itu sanad perguruan kita, dipimpin oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ulama di 2 abad yang lalu terkenal, punya satu kitab karangan menguatkan pendapat bahwasannya Abu Talib Muslim dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, cuman Abu Talib tidak menampakkan keislamannya. Tidak menampakkan keislamannya demi maslahat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib orang terkemuka, dekat sama Quraisy Mekah. Nah, kalau dia masuk Islam terang-terangan, maka akan dianggap musuh oleh Abu Jahal Group, begitu. Dia tidak terang-terangan masuk Islam, seakan-akan dia masih dalam agama Abu Jahal Group, itu jadi segan untuk mereka ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ini ada khilaf antara ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan heran kalau ada yang mengatakan Abu Talib di neraka, karena itu juga pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena tadi tidak terdengar Abu Talib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau tidak menampakkan keislamannya. Walaupun tidak penting kita bahas tiap minggu pembahasan itu. Oh, itu kan pendapat ahlu sunnah juga. Tiap minggu dia ceritakan Abu Talib di neraka. Tiap minggu dia koar-koar di mimbar, di majlis, misalkan Abu Talib masuk neraka. Hati-hati, takut yang marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena Abu Thalib ini paman yang dicintai oleh Nabi, yang membela Nabi mati-matian. Dari Nabi dilantik sampai Abu Thalib meninggal kurang lebih 11 tahun, itu beliau habiskan umurnya, hartanya semua untuk membela Nabi Muhammad, untuk bela Nabi. Sampai-sampai ketika beliau mau meninggal, beliau bertanya kepada Nabi, wahai keponakanku, bagaimana kau dapati pertolonganku? Masih ada yang kurang atau tidak? Bayangkan. Makanya kita nggak boleh, ya, walaupun ini pendapat sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bagus kita koar-koar di mimbar, di podium, di majlis kita, Abu Thalib di neraka, Abu Thalib di neraka. Diriwayatkan ada sahabat yang baca setiap salatnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Didengar sama Nabi. Kata Nabi, apakah tidak ada surat lain di dalam Al-Quran? Padahal jelas ini Abu Lahab kafir. Allah yang mengatakan Abu Lahab di neraka. Tapi ketika sahabat ini baca ayatnya tabbat yada terus, makanya makruh hukumnya kalau baca surat satu itu aja. Apa kata Nabi? Apakah tidak ada surat lain di dalam Al-Quran? Kenapa? Mengganggu. Bagaimana itu paman Nabi. Makanya jangan sampai kita mengganggu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zawwajahu Salma, dinikahkan oleh Nabi Aslam ini dengan Salma, mantan budak Nabi, dan lahirlah anak Ubaidullah. Wa Abu Muwaihibah, ada juga nama budak Nabi yang bernama Abu Muwaihibah, dimerdekakan. Wa Fadalah, kemudian ada yang namanya Fadalah, mata di Syam, meninggal di Syam. Wa Rafi, dimerdekakan oleh Nabi. Wa Mid'am ini namanya. Wahabahu lahu Rifa'ah al-Juzami. Mid'am ini Nabi dapat hadiah dari sahabat yang bernama Rifa'ah. Qutila biwadil Qira, meninggal terbunuh di Wadil Qira, peperangan bersama Nabi. Wa Karkara, ini nama-nama budak Nabi. Wa Karkara nubiyun ahdahu lahu Haudzah bin Ali. Karkara ini sama dari Afrika dan dimerdekakan sama Nabi. Wa Zaid, paman dari Bilal bin Yasar. Bilal ini seorang tabi'in yang terkenal alim. Kakek Bilal, Zaid, mantan budak Nabi. Wa Ubaid, wa Tahman, wa Ma'bur al-Qibti. 3 orang ini hadiah dari Raja Muqawqis. Muqawqis itu Raja Mesir. Di tahun ke-7, di tahun ke-6 Hijriah, Nabi ngirim surat ke kerajaan dunia. Salah satunya Raja Muqawqis, dikirim surat sama Nabi. Dia menolak ajakan Islam Nabi, tapi dengan lembut, dan dia berikan Nabi beberapa budak, hamba sahaya. Salah 3 orang tadi. Wa Waqid, wa Abu Waqid, wa Hisham, wa Abu Damrah minal Fai, dari rampasan perang, dan dimerdekakan sama Nabi. Wa Hunain, Abu Uthaib, wasmuhu Ahmad, wa Abu Ubaid. Wa Safinah, ada budak Nabi namanya Safinah, laki-laki Safinah ini. Diriwayatkan namanya bukan Safinah. Safinah itu kan artinya kapal, Safinah artinya kapal. Diriwayatkan namanya bukan Safinah, tapi Safinah itu kapal, itu julukannya, lakopnya. Kenapa dipanggil oleh sahabat Safinah? Karena tugasnya Safinah ini apa? Belanja untuk istri-istri Nabi Muhammad. Nabi itu pas di Madinah istrinya 9. Bayangkan kalau lagi belanja bagaimana? Kan begitu. Nah, jadi kalau belanja itu beliau ini banyak bawaan. Jadi kayak kapal, banyak bawaannya. Dijuluki, dipanggil nama sahabat Safinah, kapal. Karena tugasnya belanja untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li Ummi Salamah. Safinah ini aslinya budak Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad. Ya, jadi istri Nabi Muhammad Ummu Salamah punya budak Safinah. Diberikan kepada Nabi atau mau dimerdekakan oleh Ummu Salamah, tapi dengan syarat kau harus khidmat, bantu Nabi selama kau hidup. Jadi kata Ummu Salamah, wahai Safinah, kau aku merdekakan tapi dengan syarat kau harus khidmat, bantu Nabi Muhammad selama kau hidup. Apa kata Safinah? Laulam tashtariti alayya ma faraktu. Umpama kamu tidak memberikan syarat seperti itu pun, wahai Ummu Salamah, aku tidak akan pisah dari Nabi Muhammad. Jadi walaupun kau sudah merdekakan aku,
Walaupun aku udah jadi orang merdeka, aku tidak akan pisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku tetap akan menjadi hamba sahaya Nabi, menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak dari budak-budak ini dimerdekakan sama Nabi, tapi tetap mau bersama Nabi. Ya, mereka nggak mau meninggalkan tugas yang Nabi berikan kepada mereka. Karena itu satu kebanggaan bagi mereka, dan menunjukkan mereka adalah hamba-hamba terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ismuhu Rabahan. Nah, ini namanya Rabah, bukan Safina namanya. Wa qila Mahran, ada riwayat namanya Mahran. Jadi Safinah kapal julukannya. Wa Abu Hind wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam wa Anjashah wa Abu Lubanah wa qad uddu aktsara min dalik. Lebih dari itu. Cuman yang disebutkan sama Buya hanya sebagian tadi. Budak atau mantan budak Nabi Muhammad. Wa minan nisa, dari perempuan ada yang namanya Salma, warisan dari ayah Nabi. Ada yang namanya Maria. Maria ini hadiah dari Raja Muqawqis tadi. Akhirnya Maria sama Nabi diambil oleh Nabi. Maria dijadikan budak, hamba sahaya, dan hamba sahaya itu boleh disetubuhi oleh majikannya, begitu ya. Jadi orang dulu itu kadang punya anak dari hamba sahaya. Kadang orang dulu itu punya anak dari hamba sahaya. Bahkan budak atau hamba sahaya ini mungkin baru 100 tahun. Perbudakan tuh baru hilangnya dari dunia ini. Mungkin kurang lebih 100 tahun yang lalu. Dengan bukti ini sejarah kerajaan Arab Saudi, King Abdul Aziz itu anaknya berapa? 30 lebih. King Abdul Aziz. Sekarang Raja Saudi itu kan Salman. Salman itu bapaknya Abdul Aziz. Abdul Aziz itu anaknya 30 lebih. Tapi bukan dari istri semua anak 30 ini. Istrinya 4 atau 3 atau 2, Allah alam. Sisanya dari budak perempuannya. Jadi bayangkan kalau sekarang Raja Salman mungkin umurnya 90 tahun, bapaknya Abdul Aziz itu masih punya budak perempuan. Anaknya itu 30 lebih, mungkin sepertiganya atau setengahnya dari budak perempuan. Merdeka karena dia bapaknya majikan atau merdeka, begitu. Nabi juga begitu. Maria sama Nabi dijadikan seperti istri, artinya disetubuhi sama Nabi, dan lahir anak bernama Ibrahim. Kan kita baca di sejarah, semua anak Nabi dari Khadijah kecuali Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah. Nabi setubuhi Maria, ternyata lahir anak dari Maria bernama Ibrahim. Cuman gak sampai besar, umur 16 bulan meninggal dunia. Nah, Orehana wa Qaisar ukhtu Maria wa Maimunah bintu Sa'ad, ada Maimunah, wa Hadra wa Radwa. Qala Ibnul Jauzi, Ibn Jauzi mengomentari semua ini. Mawalin Nabi SAW thalathatun wa arba'un, semua budak Nabi yang laki-laki itu 43 budak, atau mantan budak Nabi itu ada 43. Ini menunjukkan, ma'asyal hadirin, sebagian ulama mengatakan jangan kita kira Nabi itu nggak punya aset. Nabi itu punya aset. Beliau punya tanah, beliau punya peternakan, beliau punya budak, begitu. Memang duit cash atau makanan yang siap saji di rumah itu jarang ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan kita beranggapan Nabi itu nggak ada dunia sama sekali, tidak. Nabi pun tadi binatang ternak beliau punya, kebun beliau punya, budak. Nah, ini hamba sahaya Nabi yang laki-laki aja 43. Kalau satu harganya umpama setengah M, kalikan berapa harta Nabi? Tapi dimerdekakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang perempuan 11. Wa'lam, dan Imam Jauzi mengatakan anna haula'il mawali lam yakunu mawjudin fi waqtin wahid din Nabi. Dari 43 yang laki-laki tadi dan 11 yang perempuan itu tidak serentak adanya di satu waktu. Nah,
Tahun pertama Nabi dapat 3, Nabi merdekakan. 2 bulan berikutnya dapat lagi 5, Nabi merdekakan. Begitu. Jadi bukan serentak ada pada Nabi dan langsung semua dimerdekakan oleh Nabi, tidak. Ya, jadi tidak di satu waktu mereka dimiliki oleh Nabi. Bal fi awqat mukhtalifah. Wa dzakara Syekh dan Syekh Siddiq Hasan Khan, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Syarah Bulughul Maram bahwasanya Nabi Muhammad SAW a'taqa 63 nasamah adada sidni umrih, bahwasanya Nabi Muhammad total budak hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW 63 budak, 63 hamba sahaya, jumlahnya sama dengan umur Nabi Muhammad SAW. Umur Nabi kan 63 tahun. Jadi seakan-akan Nabi itu 1 tahun 1 budak, 1 tahun 1 budak. Padahal 1 budak saja dimerdekakan, itu kata Nabi jaminan tidak masuk neraka. Jadi ada satu bab dalam kitab-kitab hadis, fadilah, anjuran untuk memerdekakan budak. Jadi memang perbudakan itu termasuk yang diikrarkan oleh Islam. Nabi dilantik menjadi Nabi, tidak langsung Nabi katakan yang punya budak wajib dimerdekakan semua, haram perbudakan, tidak. Kenapa? Karena ini memang sistem udah berkelanjutan dari dulu. Jadi Islam datang mengikrarkan, melanjutkan perbudakan, tapi lihat ancaman-ancaman dari Nabi Muhammad dan anjuran-anjuran dari Nabi. Ancaman yang tidak baik sama budaknya, yang kasar sama budaknya, yang zalim sama budaknya, itu akan dapat neraka, ancaman, hukuman dari Allah. Banyak hadisnya. Suatu hari Nabi melihat ada sahabat yang bernama, kalau tidak salah, Abu Dzar atau Abu Ayyub, antara dua ini, lagi marahi budaknya berlebihan. Namanya manusia kadang emosi. Ternyata di belakangnya ada Nabi Muhammad SAW. Lallah akdaru minka, kata Nabi. Allah lebih kuasa dari kamu daripada kamu kepada budakmu. Artinya ingat, walaupun kau majikannya, tapi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau zalim kepadanya, Allah akan balas hal tersebut kepadamu. Jadi betul Islam melanjutkan sistem perbudakan, tapi Islam menggantikannya dengan apa? Dengan anjuran untuk memerdekakan budak. Kata Nabi, barang siapa yang merdekakan budak, 1 budak, maka itu jaminan dia selamat dari api neraka. Jadi umpama dia takdirnya Allah masukkan ke api neraka, tapi berkat dia merdekakan 1 budak, udah dihapus, tidak jadi masuk neraka. Macam-macam pahala untuk orang yang merdekakan. Makanya sahabat setelah itu berbondong-bondong merdekakan budak mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beli budak, dimerdekakan, dimerdekakan. Abdullah bin Umar, itu diriwayatkan Abdullah bin Umar sahabat Nabi, itu banyak budaknya dan banyak yang beliau merdekakan. Setiap beliau melihat budak hamba sahayanya rajin salat berjamaah di masjid, langsung dimerdekakan. Merdeka. Sampai-sampai suka ditipu sama hamba sahayanya. Kalau kita mau merdeka cepat, rajin aja sholat di masjid berjamaah. Cepat kita dimerdekakan oleh majikan kita. Al-Imam Ali Zainul Abidin, cucu Nabi Muhammad, putra Ali bin Abi Thalib, cucu Ali bin Abi Thalib, itu banyak merdekakan budak. Jadi walaupun sistem perbudakan dilanjutkan oleh Islam, tapi setelah Islam datang, banyak yang dimerdekakan oleh Islam. Dimerdekakan dengan berbagai cara. Dari sanksi juga ada. Orang yang jima batal puasanya dengan bersetubuh di bulan suci Ramadan, apa kafarahnya? Yang pertama, merdekakan budak. Orang yang sumpah, kafaratul zihar, orang yang melakukan hal yang tidak boleh dalam Islam, dia katakan kepada istrinya, ada zihar, panjang bahasanya. Apa kafarahnya? Merdekakan budak. Banyak dari sanksi-sanksi dalam agama Islam. Agar kita lepas dari sanksi itu, apa solusinya? Merdekakan budak. Ini termasuk wasilah cara Islam untuk apa? Melepaskan perbudakan. Jadi memang budak dilanjutkan sama Islam, cuman banyak cara untuk merdekakan budak dalam agama Islam, menunjukkan rahmatan lil alamin. Kalau Islam juga langsung mengharamkan perbudakan, rugi orang yang punya budak banyak.
gitu. Jadi disuruh baik, disuruh adil, tapi juga dianjurkan untuk dimerdekakan. Ini sedikit dari pembahasan budak atau mantan hamba sahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya sahabat, mereka semuanya muslim, mereka orang-orang terpilih karena Allah pilih untuk jadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Makanya gelar yang paling mulia adalah gelar pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama di sini Abu Said Muhammad ketika menulis namanya, beliau sebut khadimul ilmi syarif. Aku adalah pembantu ilmu yang mulia. Ilmu ini ilmu Nabi, artinya pembantu Nabi Muhammad. Pembantu Nabi Muhammad itu gelar satu jabatan yang paling mulia. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pembantu Nabi Muhammad dalam menegakkan syariat beliau, menyebarkan dakwah beliau, menyupport, mendukung, membantu, menyemangati dalam terlaksananya penyebaran dakwah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita sudah termasuk khuddamun Nabi, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghdina bil ilm wa zayyinna bil hilm.